Akhirnya, 5 orang tersangka penembakan Muara, 50 tahun, tokoh masyarakat yang juga relawan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran di kawasan Banyu Ates, Sampang berhasil ditangkap tim Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jatim. Mereka berinisial tersangka MW, 37 tahun, warga Sampang, berstatus sebagai kepala desa di Kabupaten Sampang. Kemudian tersangka AR, 31 tahun warga Pandaan, Pasuruan, tersangka HH, 32 tahun warga Pandaan, Pasuruan. Lalu tersangka H, 52 tahun warga Banyu Ates, Sampang, dan tersangka S, 64 tahun warga Banyu Ates, Sampang. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto, kelima orang tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka MB, 37 tahun, seorang kades, bertindak sebagai otak kejahatan sekaligus penyedia dana, termasuk sarana senjata api dan motor. Uang yang disediakan oleh tersangka MB sekitar 50 juta rupiah untuk mendanai aksi penembakan tersebut. Kemudian, 2 senjata api yang disediakan oleh tersangka SW diantaranya senpi revolver kaliber 38 merek SNW dan pistol jenis Colt kaliber 9 mm. Dia lurah Ketapang Daya, Sampang, merencanakan perintah si H, si AR. Dia juga pemilik senpi dan motor, ujar Kombes Pol Toto Suharyanto di ruang konferensi pers di Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim pada Kamis 11 Januari 2024. Kemudian tersangka AR, 31 tahun, bertindak sebagai eksekutor penembakan terhadap korban menggunakan senpi revolver jenis SNW. Menurut Toto, tersangka juga sempat melakukan mekanisme pengintaian sebelum eksekusi selama 6 hari. Kemudian pada hari eksekusi, tersangka AR mengajak tersangka HH, 32 tahun, menjalankan aksinya. Dia yang menerima 50 juta rupiah, kemudian mengintai selama 6 hari dan membagi uang tersebut 5 juta rupiah ke tersangka lain, terangnya. Sosok tersangka HH, menurut Toto, bertindak sebagai joki motor sarana aksi, yakni Yamaha NMAX berwarna putih, membonceng tersangka AR. Lalu ada tersangka H, 52 tahun, berperan memberikan informasi kepada tersangka MW yang akan merencanakan aksi tersebut. Tersangka H juga menyuruh tersangka S untuk mengawasi dan memantau keberadaan korban sebelum hari eksekusi, termasuk memberikan fasilitas alat komunikasi. Terakhir, tersangka S, 53 tahun, bertindak mengawasi dan memantau kegiatan korban setiap harinya sebelum hari eksekusi penembakan. Ternyata aksi penembakan yang dilakukan kelima tersangka kejahatan tersebut dilatar belakangi oleh dendam yang dipendam secara pribadi oleh tersangka MW. Dendam tersebut disebabkan karena peristiwa pada 5 tahun lalu, yakni tahun 2019, karena teman dari tersangka MW pada saat itu pernah menjadi korban insiden penembakan yang dilakukan oleh si korban Muara. Tidak ada kaitannya motif politik. 2019, anak buahnya si MW jadi korban penembakan yang dilakukan korban, ungkapnya. Detail kejadian pada 2019 itu sudah diungkap dalam persidangan pada tahun itu. Akibat perbuatannya, tersangka MW dan tersangka AR dikenakan pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Sedang 3 tersangka lainnya terdapat HH, H, dan S dikenakan pasal 353 ayat 2 subs 351 ayat 2 KUHP Jo 55 dengan ancaman pidana penjara sekitar 12 tahun. Sekedar diketahui, pasca penembakan korban lalu dilarikan ke RSUD Bangkalan untuk mendapatkan penanganan medis, hingga akhirnya korban dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Meski begitu, kata Dr. Cahyan, kondisi korban tetap stabil, namun tetap perlu memperoleh penanganan yang ekstra melihat tingkat keparahan luka yang diderita. Dikutip dari Kompas.com, tidak ada saksi yang mengenali pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh Makhrus selaku saudara Muara. Sebab ketika pelaku menjalankan aksinya, mereka mengenakan helm dan penutup wajah. Korban sedang ngopi santai bersama rekan-rekannya di depan sebuah toko. Pelaku turun dari motornya kemudian melepaskan 2 kali tembakan. Pelaku kemudian kabur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.